لنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, di kondisi yang mulia, insyaallah sama-sama kita bisa dipertemukan dalam niatan khusus dari rumah sampai majelis ini, diniatkan thalabul ilmi, diniatkan silaturahmi, diniatkan tatap muka bermuajahah yang insyaallah kita semuanya mendapatkan fadilah dari silaturahmi, dari thalabul ilmi yang apa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'innya. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini insyaallah sama-sama berhak, wabil khusus yang ada di majelis ilmu ini dan umumnya kepada seluruh warga Senopati, kita sama-sama berjumpa di yaumul akhir kelak di bawah panji bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan wilayah Ketua RT 03 Bapak RT Burhan beserta staf dan jajarannya, yang insyaallah kita tahu, seluruh warga Senopati tahu orangnya ahli sedekah, ahli sholawat, ahli zikir, ahli ngaji juga, ahli jamaah ke masjid juga. Mudah-mudahan insyaallah aku yakin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sama-sama bisa dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati pimpinan wilayah Umaro lingkungan perumahan Senopati RW 11, Bapak RW maupun yang mewakilinya, seluruh ketua RT, wabil khusus Ketua RT 04 Bapak UT Asep Tubagus Asep Saifullah. Iya, emang namanya ada TB-nya. Mudah-mudahan Pak RT kita, ketua wilayah kita, Pak Burhan, Pak Asep, insyaallah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana selalu support untuk kegiatan keagamaan, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati para guru, para alim ulama, para ustadz yang hadir, mobil khusus para orang tua. Ada Pak D Ma'ruf, ada Pak Dayat, Pak Endro, orang tua RT 03. Mbak Tito kemana? Oh iya. Enggak, maksudnya kalau Mbak Tito hadir itu berarti masih sehat. Itu makanya kalau Mbak Tito hadir ke pengajian, ke kondangan berarti masih sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para orang tua kita insyaallah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah semuanya, hadirin hadirat, ibu-ibu yang sudah capek ngeluarin jajanan. Kalau ngomong nggak capek ya capek beli, mungkin di pasar Bantar Gebang ataupun di perapatan Mbek. Mungkin udah capek ngeluarin tenaganya, ongkosnya, seluruh warga RT 03. Insyaallah saya yakin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dikeluarkan ini diganti dengan rizki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemarin kita sama-sama sudah memperingati tahun baru Hijriah, yang mana kita sudah menyantuni anak yatim. Kita sama-sama semuanya, seluruh warga, yang kecil nyantunin, yang ngelis, yang gedean dikit ya nyantunin. Nggak ada yang nggak nyantunin, semuanya nyantunin. Alhamdulillah. Warga perumahan Senopati, makanya kemarin saya sampaikan, makanya kita ngencleng, takutnya yang punya duit sedikit, rezeki sedikit, pengen ikut nyantunin. Adanya pengencleng itu, mudah-mudahan sama-sama kita bisa berbagi anak yatim piatu. Muharram Pak, Muharram itu salah satu bulan haram, yang mana dalam Al-Quran ada 4 bulan-bulan yang haram. Haram bukannya nggak boleh, tapi justru haram itu dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Zulqa'dah, bulan Muharram, bulan Zulhijjah, satu lagi bulan Pak, satu lagi bulan apa Pak? Surah Muharram ceng. Rajab. Rajab itu apa? Rajaban berarti karena dimuliakan karena apa? Karena salah satu perintah wahyu dari Allah yaitu perintah sholat. Rajaban, kita ngadain rajaban. Terus apa? Muharram ini kalau saya mau ngambil ini amalan, setelah nyantunin, setelah senang-senang kemarin merayakan, senangnya minta ampun, jamaahnya kurang lebih kemarin 15.000, sampai snacknya kurang. Sampai snacknya kurang, bocah-bocah pengurus DKM tolong catat kemarin, bocah-bocah aja sampai diambilin warung, taruh sama momogi 1. Jadi besok ditambahin, tolong buat bocah-bocah pengurus DKM itu tolong dicatat, jangan sampai kurang, mending lebih. Insyaallah antusiasnya lebih luar biasa tahun depan saya yakin, karena kurang lebih kemarin kurang lebih 15.000 orang. Di sini ada salah satu kitab I'anatut Talibin karya Syekh Bakri As-Sato, lahir pada tahun 1849 Masehi atau 1266 Hijriah. Jadi ini catat nih, nanti habis ini Muharram nih, amalan apa nih? Bingung. Biar ada landasannya, yaitu kitab I'anatut Talibin karangan Syekh Bakri As-Sato, salah satu ahli fikih, ahli pintar, orang alim. Bahkan kitab I'anatut Talibin, kalau yang tahu Basil Masail tahu, untuk memecahkan suatu permasalahan yang belum pernah dialami zaman Rasul, zaman sahabat, itu dipecahkan. Salah satunya referensinya kitab I'anatut Talibin, referensi Pak itu. Makanya beliau menguris beberapa amalan-amalan di bulan Muharram. Jadi dalam kitab I'anatut Talibin karya Syekh Bakri As-Sato ada beberapa amalan di bulan Muharram. Saya bacakan yang pertama dalam kitabnya, faman shoma yauma asyura faka'annama shoma ad-dahra kulluh wa huwa shaumul anbiya wa man ahya lailati asyura bil ibadati faka'annama abdullah ta'ala misla ibadati ahli samawati sab'i. Apa amalan pertama kata Syekh Bakri As-Sato? Yaitu barang siapa yang berpuasa Asyura, bebas, puasanya bebas, yang penting bulan Muharram atau bulan Syura. Ini pahalanya Pak.
pahalanya dengerin. Nanti kita mah minimal satu nggak apa-apa, satu aja. Kalau misalnya banyak nggak sanggup mah satu aja. Karena nggak disebutin di sini di dalam kitabnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Asyura, maka seakan-akan kita berpuasa sepanjang tahun, jadi nggak berhenti-berhenti. Nih besok kalau Senin misalnya ada waktu, apa Selasa, apa Rebo, apa Kamis, terserah dah. Pokoknya barang siapa yang puasa Asyura dari hari 1 sampai ke 29 ataupun 30, kan kita nggak ngerti kalendernya ketemunya berapa hari, itu pahalanya seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Amin ya robbal. Besok puasa Pak, besok puasa libur? Iya udah, kalau libur ya udah Senin aja Pak, nggak apa-apa. Biasanya kalau yang sip pilih-pilih Pak, kayak saya nih Pak, kalau puasa saya pilih-pilih. Biasanya puasanya sip 2. Nah kan sip 2 tidur mulu, udah bisa sahur, sholat subuh, tidur, bangun siang, masuk jam 3 sore, udah di Cibitung, bentar lagi udah buka. Iya. Tapi mending daripada kagak puasa sama sekali di bulan Suro. Nanti nih ada siapa puasa? Ada ini kitab I'anatul Thalibin karangan Syekh Bakri As-Sato, gitu. Pede jawabnya Pak besok, gitu. Terus apa selanjutnya? Wa man ahya lailatu Asyura, dan barang siapa yang menghidupkan malam Asyura, maka seakan-akan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya diibaratkan para penghuni langit ke-7. Ini sampean udah semangat kemarin ngidupin malam Suro. Kenapa sih Pak Ustadz nggak tepat malam Suro? Ya nggak apa-apa, orang mulut aja kadang telat sebulan 2 bulan, kenapa timbang telat sehari aja dipermasalahin? Bener Pak? Iya, nggak usah dipermasalahin ketimbang telat sehari. Itu juga ada positifnya, kita bisa ngadain lomba. Kita punya bakat-bakat yang kreatif, itu adannya di RT 05 udah kayak di TV adannya. Coba ada yang tukang adan anaknya Pak Yono, nanti untuk menggantikan Pak Yono misalnya Hilman juara 3, luar biasa. Kita cari bakat-bakat. Jadi yang menghidupin nih, kalau orang yang nggak mau puasa ya udah, kemarin kan saya udah ngidupin, udah rame-rame Ustaz, udah pawai obor gitu, udah ngidupin Pak Waduh, udah ikut muter, ya udah, berarti itu sama aja seperti ibadahnya para penghuni langit ke-7. Udah dapat pahala juga Pak kalau nggak puasa. Tenang, nggak usah khawatir. Jadi kalau nggak biasa puasa, karena puasa susah, puasa itu amalannya malaikat, kalau nggak wajib mah susah. Puasa Arafah tarwiyah aja susah. Ya udah, berarti saya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, hukumnya sunnah, nggak dosa ini. Tapi minimal kita semangat pada saat jatuhnya bulan Muharram, bulan Asyura, kita semangat untuk meramaikan tahun baru Islam. Satu lagi, udah nggak, jangan banyak-banyak karena sotonya nanti adem. Emang ada soto? Bu ada soto emang Bu? Pede banget soto. Aduh. Bu, sehat Bu ya, biar bisa masak terus. Terus yang kedua nih, udah yang kedua terakhir dalam kitab I'anatul Thalibin, gak usah saya bacakan di dalam kitabnya, tapi Syekh Bakri As-Sato menerangkan, barang siapa sholat 4 rakaat dan pada setiap rakaat yang pertama membaca suratul Fatihah sekali, rakaat pertama membaca suratul Fatihah sekali, dengerin, dan membacakan surat Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 50 kali pada rakaat kedua, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama 50 tahun ke depan. Allahumma. Nah ini paling gampang Pak, ini pulang gak bisa tidur jalanin,
4 rakaatnya pertanyaannya sholat apa ini 4 rakaat gitu. 4 rakaat itu sunnahnya sunnah sholat tasbih. Waduh, sholat tasbih karo nisfu aja lama banget. Alhamdulillah la illallah alhamdulillah la illallah. Gak apa-apa nanti pulang ini daripada gak bisa tidur begadang misalnya, daripada ini gak bisa tidur kita sholat tasbih ya Pak. Sholat tasbih 4 rakaat. Yang pertama rakaat pertama yang tentunya gak rakaat pertama, rakaat 1 2 3 4 kita disunahkan membaca pertama Fatihah, keduanya membacakan kulhu atau al-ikhlas 50 kali. Wah udah pegel, kurang lebih saya udah ngelakuin Pak, saya udah ngelakuin kurang lebih 45 menit. Gak apa-apalah seumur hidup setahun sekali 45 menit ya, daripada puasa kagak. Orang tahun baru boro-boro bikinin obor buat anaknya, gih sono nyari sono, pada ke masjid. Ustaz ada obor gak? Lah ngapain itu bapaknya, ketimbang buat kencing doang bapaknya kerjaannya. Masya Allah, kasihan anaknya bikinin obor Pak. Udah udah siapin minyak tanah, bikinin Pak, besok-besok bikinin. Kalau kayak gitu udah nyiapin obornya berarti semangat, minimal kita dapat pahala seperti penghuni langit ke-7. Wes gitu aja ngajinya, nggak usah panjang lebar. Insya Allah yang mau puasa silahkan, yang bisa sanggup puasa, yang cuma bisanya bikin obor buat nyenengin anak, semangat ngeramein tahun baru Hijriah ya silahkan. Tapi ya itu minimal itulah, jangan kebangetan banget kagak sama sekali. Udah gitu aja. Saya mohon maaf apabila banyak salah. Alhamdulillah suaranya juga masih bertahan sampai sekarang. Minta doanya aja saya biar sehat, selalu bisa mondar mandir sono sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.